Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini untuk memiliki sikap hidup yang serius dalam berdoa. Kita harus menguasai diri kita dan kita tetap tenang dan berjaga-jaga dalam kehidupan doa kita di akhir zaman ini. Nah, saudara, hari ini Rasul Petrus meneruskan ayat firman Tuhan untuk mengajak kita, menasehati kita untuk memiliki sikap hidup yang mengasihi, terutama pada zaman akhir ini. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di ayat 7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sehingga yang terutama dalam kehidupan kita adalah untuk mengasihi. Karena mengasihi akan menutupi banyak sekali dosa, kesalahan, perkara-perkara perselisihan antara satu dengan lain, antara umat Tuhan, perseteruan, kepahitan, dendam, amarah yang ada. Dengan kasih, semua akan bisa diselesaikan. Saudara, kalau kita dalam keluarga kita, kalau kita ada salah satu akan pergi jauh, untuk beberapa waktu, tentunya dia akan mengundang sanak famili yang dekat, yang dikasih untuk datang berkumpul. Mungkin ada persekutuan, mungkin ada pesta, karena disitulah kita saling mengasihi, menunjukkan kasih. Dan mungkin kita tidak tahu, salah satu dari itu tidak pernah bertemu lagi. Demikian Rasul Petrus ingin menasehati. Pada zaman akhir, ketika segala sesuatu akan berakhir, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi. Tidak hanya demikian, tetapi mengasihi, karena kasih itu, kasih ilahi, memampukan kita untuk mengampuni. Ya saudara, kalau ada kasih di antara umat Tuhan, sungguh-sungguh kasih yang tulus, kasih yang murni, saya percaya akan terjadi pengampunan terjadi di sana. Perselisihan akan diselesaikan karena ada kasih yang akan menghancurkan segala perselisihan, segala akar pahit, dan perseteruan yang ada. Kalau ada kasih, masalah kecil, masalah besar akan diselesaikan. Tuhan menginginkan di zaman akhir ini, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, sampai di surga di dalam kekekalan, kita membereskan. Mulai dari rumah Tuhan, mengasihi, karena kasih akan menyelesaikan banyak sekali dan menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalau tidak ada kasih di antara umat Tuhan, di dalam gereja, tubuh Kristus, perkataan yang kecil, perkataan yang mungkin bagi banyak orang tidak berarti, tetapi ketika ada akar pahit itu terjadi, akan terjadi konflik yang terjadi. Apalagi tindakan-tindakan yang menyakiti seseorang. Dan kalau tidak ada kasih, akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam gereja dan tidak baik bagi dunia untuk melihat umat Tuhan di dalam perselisihan. Akarnya adalah tidak ada kasih. Ketika ada kasih, ada kerendahan hati. Ketika ada kasih, ada saling mengampuni. Ketika ada kasih, akan menutupi banyak sekali dosa. Rasul Petrus mengetahui ini. Ketika dia melakukan kesalahan yang fatal, dia adalah orang yang begitu dikasihi Tuhan. Dia adalah orang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan mengasihi Rasul Petrus, mengampuni dia, melepaskan pengampunan, sehingga Rasul Petrus tidak merasa bersalah, berdosa kembali. Dan dia bangkit kembali dan dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan pada saat gereja mula-mula. Luar biasa, saudara. Dan inilah Rasul Petrus menginginkan kita. Ketika kasih itu ada, kita akan melayani, kita akan mengampuni dengan tidak bersungut-sungut, dengan tulus, dengan rendah hati, dan sungguh-sungguh percaya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan menjadikan itu yang terutama dalam kehidupan iman kita. Juga mengasihi dengan tulus ikhlas. Saudara,
Jangan kita membawa perseteruan sampai kita kembali ke surga. Mari kita pada hari-hari akhir ini, mungkin Tuhan Yesus akan datang atau kita akan segera kembali ke surga. Kenakan kasih itu, selesaikan perselisihan yang ada di antara umat Tuhan, di antara keluarga kita. Saya percaya akan kebangkitan rohani terjadi, pemulihan akan terjadi, kebangkitan rohani dan kehidupan iman saudara akan semakin bersinar. Haleluya. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami harus berbuat kasih. Kami harus berkata kasih. Kami harus melayani dengan kasih. Tuhan, mampukan kami dengan kasih surgawi mengalir di antara setiap umat Tuhan, di gereja, di persekutuan, juga di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, dalam setiap hubungan kami, Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami, karena kami tahu sesuai firman-Mu, ketika ada kasih akan menutupi banyak kesalahan, perseteruan, perselisihan, kepahitan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kenakan kasih itu, dan saya percaya Tuhan akan bertindak. Apapun masalah yang pernah ada, yang sudah ada sekian lama pun, Tuhan akan selesaikan, karena kasih agape, kasih Bapa akan menyelesaikan semua itu. Tuhan Yesus berkati.